Sinteyong akui dapat banyak tawaran dari tim lain sejak melatih timnas Indonesia. Saya tidak kepikiran dan tidak tertarik, katanya. Dan di informasi bola selanjutnya, Sinteyong optimistis timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Begini katanya. Dan yang terakhir, Kapten Timnas Vietnam ingin balas dendam kepada Timnas Indonesia pada Maret 2024. Lupa jika skuad Sinteyong diperkuat Tom Hei dan kawan-kawan. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Sinteyong mengakui mendapatkan banyak tawaran dari tim lain sejak melatih Timnas Indonesia pada Januari 2020. Lantas, bagaimana sikap arsitek asal Korea Selatan itu? Yang terbaru, Sinteyong sempat didekati oleh tim lain ketika tengah memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Namun, nahkoda berusia 53 tahun ini tidak goyah. Sinteyong menunjukkan komitmennya bersama Timnas Indonesia dengan memilih bertahan meski kontraknya akan habis dalam hitungan bulan atau pada Juni 2024. Ya memang saya selama melatih Timnas Indonesia itu seringkali ada tawaran seperti itu, katanya. Seperti sebelumnya kita lihat sampai akhir 2023 sudah ada kontrak dengan PSSI, jadi saya tidak bisa ke tim lain dan tidak ada pikiran ke tim lain. Memang selama Piala Asia 2023 ada juga tawaran, itu memang benar. Tapi saya sama sekali tidak tertarik. Ada juga isu-isu bahwa saya bisa membayar denda kontrak. Tetapi sama sekali tidak pernah berbicara seperti itu. Selama saya menjadi pelatih, saya akan bekerja semaksimal mungkin, jelas Sinteyong. Dalam sesi tanya jawab di Liputan 6, Sinteyong berdampingan bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Keduanya juga sudah membahas terkait perpanjangan kontrak sampai 2027. Saat ini seringkali saya bertemu dengan Pak Erick Thohir untuk berdiskusi dan membicarakan perkembangan sepak bola Indonesia sekaligus perpanjangan kontrak sampai 2027, ujarnya. Sinteyong juga menyayangkan wawancaranya dengan media Korea Selatan disadur secara tidak akurat oleh media-media ketika ia buka-bukaan mendapatkan tawaran dari tim lain. Memang dari media itu banyak yang mengubah artikel-artikel yang seharusnya benar itu. Jadi saya memberitahu satu hal bahwa saya tidak pernah tertarik untuk melatih negara lain. Ya semoga dengan ini tidak ada kesalahpahaman lagi, kata pelatih timnas Korea Selatan di Pildun 2018 tersebut. Dan di informasi bola yang lainnya, pelatih Sinteyong optimis tim nasional Indonesia U23 dapat lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Namun, ia menilai target itu akan terwujud jika skuad timnas Indonesia U23 dapat diperkuat sejumlah pemain andalan saat tampil di Piala Asia U23 2024 itu. Seperti yang diketahui, Sinteyong tak bisa langsung bersantai usai membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sebab sudah ada agenda besar menanti pelatih asal Korea Selatan itu pada Maret dan April 2024 mendatang. Pada Maret depan, Sinteyong bakal kembali memimpin timnas Indonesia yang tengah berjuang di babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya Garuda akan memainkan dua laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Setelah itu pada 15 April sampai 3 Mei 2024, Sinteyong akan beralih memimpin timnas Indonesia U23 yang akan berjuang di Qatar untuk bermain di Piala Asia U23 2024. Menariknya untuk menghadapi turnamen perdana Garuda Nusantara di turnamen tersebut, Sinteyong optimis bisa lolos sampai semifinal. Tentu saja sikap optimistis Sinteyong itu ada dasarnya. Ia melihat perkembangan pada pemain muda timnas Indonesia sudah lebih baik, sekaligus banyak pemain U23 yang sudah memiliki banyak pengalaman di tim senior. Setidaknya ada 11 pemain senior yang bisa dipanggil Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Masalahnya, Piala Asia U23 2024 tidak masuk dalam kalender FIFA, artinya turnamen tersebut digelar ketika kompetisi masih berjalan. Maka dengan begitu, klub-klub berhak untuk tidak melepas pemainnya. Padahal Sinteyong mengaku bisa saja mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 asalkan ada sejumlah pemain andalan Garuda Nusantara yang ikut ke Qatar.
Beberapa pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Elkan Baggett, dan Marcelino Ferdinand. Jika setidaknya ada 4 pemain itu, Sinteyong optimis timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia U23 2024. Jadi untuk sepak bola Indonesia berkembang, kita harus lolos dari penyisihan grup sampai ke babak 8 besar dan babak 4 besar, ya walaupun Piala Asia U23, kata Sinteyong. Jadi baru persiapan kita akan baik, apalagi jika kita bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Ivar, Justin, dan juga Elkan. Ini cukup bisa diuji untuk bisa lolos sampai babak 8 besar dan malah bisa lebih dari itu, pungkasnya. Dan di informasi bola yang terakhir, Kapten Tim Nasional Vietnam Do Hung Dung ingin balas dendam kepada Timnas Indonesia pada Maret 2024 mendatang, tepatnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para punggawa Vietnam nampaknya masih dendam kepada Garuda usai kalah dan tersingkir dari Piala Asia 2023. Ya, seperti yang diketahui, Vietnam pulang lebih cepat dari Qatar usai dipastikan gugur di grup D Piala Asia 2023. Naasnya, Vietnam tersingkir sebagai juru kunci grup D dan tanpa meraih poin sama sekali, alias selalu kalah di 3 laga fase grup tersebut. Vietnam tepatnya kalah 2-4 dari Jepang, tumbang 2-3 dari Irak, dan yang paling memalukan mereka dihajar Timnas Indonesia 0-1. Padahal laga melawan Garuda bisa menjadi potensi bagi pasukan Golden Warriors untuk mencuri poin, tapi mereka justru kalah dengan skor 0-1. Tidak seperti Vietnam, Timnas Indonesia yang hanya mampu menang atas Vietnam di grup D tersebut pun berhak lolos ke 16 besar. Meski pada akhirnya pasukan Sinteyong langsung disingkirkan Australia di babak 16 besar, pencapaian Garuda ternyata membuat Vietnam menjadi geram. Menariknya, Vietnam dalam waktu dekat berpotensi untuk membalaskan dendam kepada Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Vietnam dan Timnas Indonesia beserta Filipina dan Irak tergabung di grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masing-masing Vietnam dan Timnas Indonesia sudah melawan Filipina dan Irak. Karena itu, pada Maret 2024 nanti mereka berdua yang giliran saling berjumpa. Bahkan Timnas Indonesia versus Vietnam akan tampil 2 laga sekaligus dalam waktu 5 hari. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam lebih dulu pada 21 Maret 2023. Lalu pada 26 Maret 2024 giliran Vietnam yang menyambut Garuda di Maidins National Stadium. Pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itulah yang disebut Do Hung Dung sebagai momen emas bagi Vietnam untuk membalaskan dendam terhadap Timnas Indonesia. Ia bahkan siap bermain di hadapan puluhan ribu fans Garuda demi menyempurnakan balas dendam mereka tersebut. Ya, sekarang saatnya kita nantikan laga di bulan Maret ya. Tidak ada yang lebih baik dari keberhasilan Vietnam membalaskan dendam terhadap Indonesia, dan itulah yang saya harapkan, kata Do Hung Dung. Kegagalan baru-baru ini di Piala Asia adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Jadi mari kita tegaskan dan ingat kembali mengapa kita kalah dari Timnas Indonesia. Kami akan siap menghadapi mereka lagi di hadapan sorak-sorai 80-90 ribuan penonton di kandang Timnas Indonesia. Jadi mari perjuangkan apa yang telah kita lakukan dengan semangat yang lebih kuat, ujarnya. Menariknya, Do Hung Dung tampaknya tidak tahu bahwa Timnas Indonesia berpotensi semakin kuat di laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Sebab Garuda bakal diperkuat Jay Itzes dan bahkan proses naturalisasi Tom Heye, Ragnar Ratmangun sampai Martin Pais pun diprediksi bisa kelar sebelum tampil melawan Vietnam pada Maret nanti.